Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya, mari kita simak tentang sholat, penjabaran Gus Baha tentang sholat, definisi sholat, filosofi sholat, serta hukum fikihnya dan juga kaifiyah-kaifiyahnya. Ayo kita simak bersama untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan juga menambah kemantapan kita untuk melaksanakan sholat. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih, badan itu nabi kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi cek kue ngekeh-ngekehno jumlahe sholat, cek jumlahe nopo sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan nggih, kaifiyai karuan, aturane karuan. Terus sholat itu wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge 12 5 menit ya. Pokoknya meh duhur itu buat nangsal. Itu jenis waktu nopo zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti nopo surupe nopo srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ono wong mati, berarti kita angsal sholat nopo jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetap sholat tahiyat nopo masjid. Kok sebabnya gitu khulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku mau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu nggih. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi itu nak witir itu 9 di Nabi terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sudah masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar serah cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho. Betul. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Buatan ini kalau terang loh. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini tentang kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kulo nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Pokoke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? Selang rakaat iki. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir nopo-nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sik. Nanti ada
Karena tapi rokaatnya, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rokaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rokaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rokaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah sak rakaat, kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witri. Bingung. Itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu dulu kadang yo gumgut sepuro pangeran ini serasa ngono. Jadi nak sholat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ono witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usolli sunatan ini biasa saja, nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Okay. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah, kok suwe-suwe nak rokaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah, itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean memang ini nanti niku rontok bener ya rontok ngawur tadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai. Nah, kami salah malah salah, nak bener ki melok napa? Bener. Tempat-tempakan wonten mawon. Salah mbek napa adat. Piye? Itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salam, niat duha untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat. Paham ya? Semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Gorinya nggak disunatkan apa jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disegerakan tahajud bersama. Nah ini pulau racon cangkem murah usah. Wong sing ngeloni bojone lagi ibadah, baca ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok baca apa? Ibadah. Dadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah.
dicocok ono tahajud bersama oleh, tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan, dan itu penggemarnya banyak. Resiko agama dikomentari kan tinggi, makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu apa keben, karena turu ibadah kan. Ama wali saking seneng ibadah nganti janggal, ono gak wali sing makome kaya aku, ditudono wali sing saurip-uripe turu kecuali sholat fardu, iku wali sing setingkat kowe. Mboten tidak mau Gusti, tapi ini kok turah turu ya takokno sesuk, kena apa kok turah? Jebule takok, kenapa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tengah aku ini jebule alim kuwe lah ya, dadi turu iku iso dadi wali. Kau wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wah rusuhi. Mergo turu apa? Turu. Tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju nih niki ilmu. Difaham ya terus. Kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah, karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini seperti sodakoh, kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat, makanya kesunatannya sholat fardu jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang, yaitu sholat nggak usah berjamaah, plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut ensiron begini, misalnya kayak tahajud disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok ngumpul. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya itu mergo akeh ilmune ora kok koyo bingung. Tapi sing jelas ibadah kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahajud, itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah, itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang semua coba Malamatiyah. Ada ulama jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat itu dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi toreko semua saya wali senang sempurna. Roan cekak itu kok orang tadi terus digojol sana Muhammad banyak itu sih supaya mereka untuk rahmat mergode ini, karena dia ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab, mesti pangeran ngergani aku, diproses didakwai napa ilallah. Dia ini berat kok tahu belas alasannya bisa sholat fardu ya abot, nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot, mulane aku rasa sholat qobliyah ba'diyah lah iku sing makome iku kula baleni malih dijak sholat fardu wae abot, nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat ba'diyah dhuwur 4 rakaat utawa 2 rakaat tapi ora kurang. Niku dadi wali Mulamatiyah sing digo tawasul teng Manaqib Syabdul Qadir napa Jilaniyah Mulamatiyah iku wali-wali anti sholat qobliyah, anti sholat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau sholat sunat. Ya anggere wong narukan sholat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak sholat ta. Makane sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Ya alasannya mas senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid Al-Bustami.
Itu dia wali, ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu, ngaruh referensi ini. Tapi kalau nanti diceritain, nah sing tadi saya tahu kitabnya, jadi fair secara akademik, sing mau kalau roh kitab. Nah ini jadi cerita. Tapi kalau dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne apa ini swarga. Mbak pangeran dijawab, wis ngono mbak Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung flare, warung. Terus dia kesit terus. Mosok wali kancaku kok kan. Terus dicetok be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul. Kamu di surga itu saya aja. Wah, ya wali tenar maksudnya. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya be, cangkemmu sing darani aku kanca. Iku ape tak tobat no sing nyalahno wong. Abu Yazid sing separo tugas menjadi. Mergo sing separo ditantang ngono dene wali tenan. Akhirnya Abu Yazid nggak tahu wali nih. Akhirnya umatku ada Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Tulok wajah itu. Ditulok wajah langsung tobat. Nah, makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kayak milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya artinya para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Ini gue modelnya buat nanti sholat sunat. Yang maghrib, pada maghrib jagungan sekedap, kinten-kinten di 10 menit terus sholat isya. Kinten-kinten cara meriki gitu, 6 seperempat. Jadi Sayyid Umar mau gede-gede tok, tapi kalau peduli. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid malah mboten kaul qadim kaul apa jadi nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat nggih terus pokoke napa sah cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis setengah pitu kita jamak nak pas lunga. Ya sering jamak kalau tiang-tiang, tapi ini dereng isa. Ya pokoknya cara aku wis ngisa, cara aku ra kudu kok. Pokoknya cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Kal ngeten, niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalim ya, padha sepuh, padha sepuh. Ulama itu seprapat. Gawe biasanya ono kembaran nih, jadi ono tandingan nih, jadi lucu lama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai anak sholat subuh jam biru 4:30 kan, agak 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1,5 jam. Ono waktu pinten? 1,5 jam. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib di padanan subuh ono waktu 1,5 jam. Aman dia setuju, entah emego abang tenan dia naik 1,5 jam mana dia nak santri ini azan jam itu ngamuk, cong paling cepet 7:30. Perkara dia cara berpikir maghrib sih, ya no 1,5 jam jatahe maghrib. Jadi akhirnya santri ini nak azan di 7:30. Nak jam itu jamuk tenan. Nak Maulad Dawilah wali 6 seperempat wis isa. Perkara nih. Nah, itu ulama. As-sholat khairun maudhu'un, asal sholat itu mesti nopo apik. Ya asma. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Ini witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine, 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo tak kali Gus kenapa nak witir sitok? Lah manuk sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki 1 rakaat tok. Fihal Quran dadi 1 rakaat tapi khatam Quran. Nganggo 3 rakaat. Dari Imam Syafi'i gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun musa salatu jami'ah ya. Alhamdulillah semoga aku saiki salat sudah disalami ya punya status kan. Salat saya gantung. Salat setelahnya. Lalu gunanya salam. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah umpama iso. Jadi mulanya jadi kontroversi, tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik.
Jadi bangke bantah-bantah iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ulama iki mboten wajar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus salatku, ibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahli jannah. Jadi kita nak salat mesti ahli jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku siap dadi pangeran. Yo ora pangeran kok. Ono kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ora mesti selamat, wong top-top ora mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat ya enggak salat semua kan zina setan. Lah kita ndak ora dan setan ku salat puluhan tahun digodho ilang gandane goblok kowe. Nek wong ku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Kan mbek setan ku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah ya wong lemahe ngono kok mbok entut. Artinya setan kan lemah sekali kan. Lha iku sedekah lazim. Tapi kita sering muji. Nggih sering apa? Sering muji darani setan. Ngono wis akeh napa? Akeh mboten. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan itu setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam ulama nak tangi turu gak tahajud. Ndekne nangis. Bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia baik negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi ke Indonesia. Mandek man ke sholat terus lah gaji ini. Akhirnya kan ya malu tuh, ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tampung gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, mau disetuju di uang material, mau dirasa setuju, ngosok ustaz tapi itu rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang Mustafa yang khusus yang disetuju, terus bosan dia sampai melarat. Setuju orang. Nah aku mau ngalir nggak ada takdir. Sekarang kena dipikir, sekarang kena dipikir. Ya karena tadi wahum ya khisimun itu wahum ya khisimun ya sudah seperti itu. Mohon terus nanti wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wa yaqulu lan dawuh sapa wa ta'ala imtazul yauma. Ini oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yauma ayyuhal muslimun. Terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa taala dawuh imtazul yauma. Imtazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal muslimuna wong-wong sing dosa. Dan ini nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ya angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat imtazul yawma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuh kita. Karena ada hajat muamalah. Ya ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat Kinan Amerika, orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayan tinggal haji, kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut ya. Tapi gue nak misalnya rangku pesawat terus sampai melaku ya, asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial.
Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimun itu nanti nanti guys gak bisa dihindari. Wamtazulan misal sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna ya eling-eling wong sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah menakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofi wong. Sing rumah Nabi Musa cilik aja wong. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane raku Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir itu kue Abu Lahab berjasa nih. Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senengi ponakane lahir lanang ganteng candaleme dene mestine ku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami nah jenenge Suwaibah napa al-Aslami ada orang Jawa sepira sange wangi aku nduk nge wangi dulurku wae mergo duwe bayi kayak apa dia yang tasyakuran yang ribet karena iya lho kekasih pangeran di rumah Abu Lahab Musa di rumah ini dunia seridi ya sudah seperti itu kamu mau apa lah pangeran yo ora risi tenang ae misalnya Abu Lahab protes kalau nanti ngurmat kekasih jenengan iya dunyaku semua selesai kan dunyaku dipangan kekasihku selesai kan misalnya Firaun protes riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti aku dunyane sapa dunyane jenengan yo masalah yo pengiran santai orang tapi nak gue ada bayang ngomong sholat kudu steril atau wong kafir lah terus gue gak tau mau sejarah Nabi Musa di rumah lagi dengan Nabi ini gue sing mandi dia nih Abu Lahab dia semua nuntuknya biasa wae soalnya urip biasa wae mesti biasa wae penting soleh di hati soleh rezeki yasmin awas wae talep gue pangeran ora usah sok suci ora usah sok bener dhewe biasa wae dunia kabeh kersane napa pangeran ya sudah seperti ini yang soleh kayak salabah malah akhirnya suul khotimah padahal dulu disebut hamamatul masjid tukang itikaf gak tau mulai ke masjid tapi akhirnya suul khotimah Wahsy sing mateni kekasih Nabi rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD mereka aku muji pangeran saya tidak pernah mikir awak gak penting awak penting muji pangeran ngaji itu artinya kan muji pangeran muji ilmu nih pangeran ya sudah selesai itu aku itu mau itu mikir awak mudi mengenai itu mau ngaji udah jadi dur ngaji muji pangeran nanti mau mikir awak itu makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid yang satu diskusi halal haram yang satu berdoa terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu saya kemana akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani tapi mereka belajar halal haram itu perintahnya Allah saya sebagai Nabi terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala tapi nak wong dulu mau kepinginnya itu kabul kajanti ini mikir awake makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa tapi ya berdoa tapi kadang-kadang nah gue kan gak kontribusi ini agama rapati ya itu oh dasar murahan ya tapi dia mulang ya payu jadi kadang-kadang kalau dibantah jadi kan mulangi payu Gus lah keluar payu enggak ya tapi aku ngerti pangeran bakal nyembadani Bernor Gus pangeran ya paling ya tiga isi di cukup umum. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asyadili itu
Kalau dongo itu jaluknya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Rahmat juga yaman wa wa la ilaha illa anta rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Warmono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah, kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau go syarat tok. Dari Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo jaluk makan tolak buala. Oh, banyak. Mana cari pangeran muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Nah saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit itu bagus ya. Akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau sholawat itu, saya termasuk orang yang enggak saya deh. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo